tentang perlunya berhias dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang paling utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore kali ini kami ingin membahas sedikit tentang perlunya berhias dengan kesabaran. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya menghadapi kehidupan dunia ini tentu tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya problem, masalah. Tetapi menjalani hidup ini akan senantiasa bergejolak. Kadang kita diliputi dengan kebahagiaan, kenikmatan, namun di sisi lain kadang kita diliputi dengan masalah atau ujian yang datang melanda kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang benar-benar dan orang yang dusta terhadap pernyataan imannya. Agama ini meletakkan setiap keadaan adalah sebuah ibadah. Ketika dia bergelimang dengan harta, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia diberikan cobaan, ujian oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, setiap urusan mereka semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min, dan hal yang demikian itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asabathu syarra syakar, jika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Fakana khairallah, dan dia menganggap itulah yang lebih baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairallah, dan ketika dia diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan dia menganggap itulah yang lebih baik baginya. Intinya, setiap musibah, ujian yang datang pada kita, semua itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui apakah kita benar terhadap keimanan kita atau sebaliknya.
kesabaran itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesabaran ini di dalam agama kita ini ya kadang ada sebuah perintah yang terasa taklif pembebanan bagi jiwa kita, maka tentu butuh upaya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Ya, tentu hal ini sesuatu yang sangat berat bagi beliau. Ini anak yang sudah lama dia tunggu-tunggu, yang dia besarkan, kemudian datang perintah Allah untuk menyembelih. Tentu sesuatu kendati yang berat, sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ismail alaihissalam menyambut perintah tersebut dengan kesabaran. Buah dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan domba yang besar. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala maksiatillah, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kemaksiatan ya tentu kadang memberikan janji-janji manis kepada pelakunya untuk jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Tetapi seorang muslim ya, sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa berusaha untuk mensabarkan jiwa-jiwa kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Sebagaimana kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu', yakni jiwa ini kadang selalu mengajak kepada hal-hal yang jelek. Maka pentingnya bersabar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah tentang kesabaran ini, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika beliau diuji dengan seorang ratu Mesir. Ya, tentang kisah ini tentu butuh pengorbanan agar tidak terjatuh ke dalam kubangan zina. Yakni beberapa faktor tentang kisah ini. Pertama, tentu namanya permaisuri raja, seorang ratu, tentu memiliki kecantikan yang luar biasa. Hampir mustahil seorang diangkat menjadi seorang permaisuri raja, seorang ratu, ketika tidak memiliki kecantikan. Kemudian dia sudah berdua-duaan di dalam kamar, Nabi Yusuf dan ratu atau permaisuri raja tersebut. Kemudian Nabi Yusuf berada di tanah rantau, jauh dari kampung beliau. Ketika dia melakukan perbuatan zina tersebut, nama beliau tidak akan tercemar di tengah kaumnya. Nama beliau tidak akan rusak di tengah-tengah kaumnya. Kemudian Nabi Yusuf juga tertarik, suka kepada wanita tersebut, kepada ratu Mesir tersebut. Inilah yang meliputi antara Nabi Yusuf alaihissalam dan ratu Mesir saat itu. Tentu
apakah beliau jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah faktor-faktor yang kami tadi sebutkan. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan perbuatan zina tersebut? Apakah beliau dikalahkan oleh nafsu beliau? Apakah beliau terjatuh dalam kubangan zina? Bahkan beliau mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, Nabi Yusuf berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada mengajak untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Itulah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian ketiga, as-sabru ala aqdaril mu'lam, bersabar terhadap takdir-takdir yang buruk. Musibah yang mendera atau ujian yang datang bertubi-tubi, kadang kita mengucapkan, kadang kita berkeluh kesah, mengucapkan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sejatinya setiap ujian, setiap musibah yang datang menerpa kita tentu punya obat, memiliki obat yang sangat manis, yaitu bagaimana berhias dengan kesabaran. Para pemirsa hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sekitar 94 ayat yang menjelaskan tentang kesabaran. Ada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain ada juga yang menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian ada juga ayat yang menjelaskan tentang teguran bagi orang-orang yang tidak bersabar. Kesabaran ini tentu dimiliki oleh setiap manusia, oleh setiap insan. Tentang kesabaran ini, orang kafir pun ya tentu harus memiliki sifat sabar. Bagaimana dia harus bersabar di atas agama mereka, di atas akidah-akidah mereka yang rusak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna. Hampir-hampir saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan berhala, laula an sabarna, sekiranya kami tidak bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat takjub kepada orang-orang kafir, padahal muara dari perjalanan mereka adalah neraka. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah bersabarnya mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Jika saja orang-orang kafir bertameng dengan sifat sabar ini di atas ajaran atau di atas agama mereka yang rusak, dan akhir dari perjalanan mereka adalah neraka, maka kita sebagai seorang muslim lebih pantas untuk berhias dengan kesabaran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ulaik
Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bahkan orang yang berhias dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka diberikan balasan dengan tempat tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka. Wa yulaqawna, dan mereka disambut dengan tahiyah, penghormatan dan salam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hasunat mustaqarra wa muqama. Dan surga adalah tempat sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Kami mengajak diri kami pribadi dan para hadirin, bagaimana tentunya kita senantiasa berhias dengan kesabaran dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kekeliruan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.